Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali atau mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang koneksi database akses dengan Visual Studio atau Visual Basic. Nah, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah memastikan bahwa di laptop masing-masing itu sudah terinstall dua aplikasi, yaitu adalah si Visual Studio-nya, kemudian juga Microsoft Access. Nah, karena Access sudah kita pelajari di materi sebelum UTS. Nah, setelah UTS ini kita akan mempelajari si Microsoft Visual Studio-nya. Di sini saya pakai Microsoft Visual Studio 2010. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan, jadi silahkan dibuka Microsoft Visual Studio-nya. Nah, setelah terbuka di sini ada tampilan awalnya. Kita langsung saja akan membuat sebuah project baru, atau kita anggaplah akan membuat sebuah aplikasi baru dengan cara klik new project. Nah, di sini ada new project, kita klik. Kemudian kita pilih yang window form application, karena nanti untuk aplikasi yang akan kita buat berbasis form Windows. Nah, kita tinggal tentukan aja nama aplikasinya apa. Misalkan saya buat namanya aplikasi keuangan sederhana. Nah, kalau sudah kita pilih OK. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada sebuah form baru yang otomatis dibuatkan. Nah, kita lihat di bagian Solution Explorer, di sini ada project yang sedang kita kerjakan, yaitu aplikasi keuangan sederhana, di mana di sini dalam aplikasi keuangan sederhana ini ada sebuah form, yaitu form 1. Ini silahkan kalau mau disesuaikan untuk formnya, namanya mau diganti silahkan, atau kalau enggak juga diabaikan saja. Cuman yang pasti nanti biar mudah kebaca, namanya diganti saja, disesuaikan. Nah, tentu ini harus disesuaikan juga dengan desain aplikasi yang sudah dibuat. Kalau sebelumnya sudah membuat flowchart, kemudian juga perancangan database-nya, nah silahkan disesuaikan dengan aplikasi yang akan kita buat. Misalkan saya di sini mau ganti saja namanya. Ini bisa kita langsung edit di sini ya. Misalkan form 1 ini saya ubah jadi form penjualan gitulah. Oke, kalau sudah tekan aja di sembarang di sini. Otomatis formnya berubah menjadi form penjualan.pb. .pb-nya tetap ya, jangan dihapus. Nah, kemudian ini kita bisa sesuaikan untuk ukuran formnya. Ini bisa kita tarik ke pinggir atau ke bawah, atau juga biar sama kita tarik ujungnya saja. Nah, seperti ini. Misalkan saya buat besarnya kayak gini aja lah. Kemudian kita masuk ke bagian properties. Nah, di bagian properties tadi namanya sudah kita rubah menjadi form penjualan. Jadi ada dua cara untuk merubah nama, bisa langsung kita rubah di sini atau kita rubah di sini. Di name-nya kita rubah menjadi form penjualan. Ini supaya nanti mudah kebaca aja. Kemudian yang langkah selanjutnya, nanti kita akan mendesain si form ini sesuai dengan desain yang sudah kita tentukan. Kemudian juga ada beberapa tampilan yang harus dipahami. Di antaranya di sini di sebelah kiri ada namanya toolbox. Nah, nanti toolbox ini yang akan kita gunakan dalam hal desain formnya. Ini banyak bagian-bagiannya, ada dari pointer, button, dan seterusnya. Nah, cuman kita nggak mempelajari semuanya, jadi nanti yang kita pakai saja sebagian.
Kemudian yang harus kita perhatikan juga di sini ada Solution Explorer. Jadi ini nanti project yang sudah kita buat itu tampil di sini termasuk form-formnya. Ketika kita tambahkan form baru nanti juga akan muncul di sini. Kemudian di bawah ada properties. Nah, di properties ini banyak, nanti akan kita coba satu-satu. Untuk mempermudah nanti silahkan dirubah sesuai dengan abjad ya. Jadi biar mudah kebaca aja. Misalkan kita mau cari teks ya tinggal scroll aja ke bawah dari teks. Nah, supaya mudah jadi ininya disesuaikan dengan abjad dari terkecil sampai ke terbesar. Oke, berikutnya di sini kita mau buat sebuah form yaitu namanya form penjualan. Nah, kalau kita lihat nih, di sini kan namanya sudah berubah. Namanya adalah form penjualan. Tapi di sini untuk judulnya masih form 1. Nah, ini harus kita rubah dulu. Misalkan ini anggaplah headernya. Nah, ini kita mau isi dengan nama perusahaan. Nah, untuk merubah si nama form 1 ini, kita masuk ke properties, kemudian cari namanya adalah teks. Nah, ke bawah di scroll aja, di sini ada namanya teks. Nah, teks ini kita rubah. Ini misalkan saya mau kasih nama perusahaan lah, misalkan CV Bandung Abadi misalkan ya. Nah, otomatis nanti di sini juga sudah berubah menjadi CV Bandung Abadi. Nah, tinggal kita mendesain formnya seperti apa. Yang pertama misalkan saya mau kasih di sini untuk judul formnya adalah misalkan form penjualan. Kita masuk ke toolbox. Di toolbox nanti kita pilih yang label. Nah, label ini untuk membuat judul. Nah, ini label 1. Ini bisa kita rubah. Pertama yang harus kita sesuaikan adalah ukurannya. Nah, ini ukurannya belum bisa disesuaikan ya. Nah, untuk supaya bisa ditarik tadi kayak si formnya, ini kita rubah dulu si ukurannya dari si label ini. Nah, untuk merubah ukuran ini kita cari ke properties. Di sini ada namanya auto size. Nah, auto size-nya di sini masih true. Jadi kalau dia true itu akan menyesuaikan dengan isi teksnya. Misalkan ya, ini namanya label 1. Saya rubah misalkan si isi teksnya. Untuk merubah teks itu di bagian teks ya, di bawah. Nah, di sini. Misalkan saya rubah menjadi namanya adalah form pelanggan. Oke, otomatis dia akan menyesuaikan dengan si isi teksnya. Labelnya itu menyesuaikan dengan isi teks. Nah, ini kalau masih sifatnya true si auto size-nya. Supaya ini bisa kita lebarin atau bisa kita sesuaikan, ini kita rubah dari true ke false. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa kita sesuaikan ukurannya, misalkan mau segede gimana. Nah, misalkan saya kasih segini aja. Oke, kemudian untuk mempercantik tampilan kita sesuaikan lagi. Untuk label ini misalkan kita kasih background warnanya. Kita cari di bagian back color. Nah, di sini ada back color. Tinggal dipilih mau warna apa. Misalkan saya pilih warna ini. Nah, ini untuk warnanya. Untuk background colornya. Kemudian saya mau sesuaikan misalkan di sini untuk fontnya. Nah, untuk font cari di bagian font. Nah, di sini masih pakai sans serif. Kita klik aja, di sini ada titik 3. Nah, saya rubah misalkan di sini ke nah, inilah misalkan. Kemudian saya kasih 12 saja. Ininya bold. Oke. Nah, ini masih kekecilan ya. Tinggal disesuaikan aja lah. Atau rubah lagi ke
Arial aja, ininya misalkan 14. Oke. Kemudian di sini untuk warnanya, jadi font ini untuk untuk menyesuaikan ya. Fontnya misalkan mau font apa, kemudian si ukuran fontnya, font stylenya bold atau apa, kemudian ukurannya mau berapa, tinggal kita atur aja di font. Kemudian untuk mewarnai fontnya kita pilih yang font color. Nah di sini sama, tinggal dipilih aja, misalkan saya warna ini. Nah ini sudah berubah ya. Berikutnya misalkan saya mau taruh si tulisan ini di tengah-tengah. Nah cari di bagian namanya text line. Ini sama ya kayak Word. Jadi ini karena bagian dari Microsoft. Nah saya cari di sini misalkan text line-nya dirubah ke rata tengah. Nah kurang lebih jadi seperti ini. Nah ini sudah selesai untuk judulnya. Judulnya adalah form pelanggan. Kemudian yang berikutnya kita mau buat untuk desain form yang lain. Misalkan saya kasih di sini masih pakai label ya. Label 1. Ini biar bisa disesuaikan, kita rubah auto size-nya di properties auto size. Nah, saya rubah ke false. Misalkan segede gini lah. Nah ini misalkan form pelanggan itu isinya ada apa saja, atau kalau di akses kemarin kita sebutnya dengan istilah field name. Nah field name-nya ada apa saja, misalkan saya ingat untuk merubah teks di sini, text label di bagian teks. Nah di sini ya. Oke, field name yang pertama misalkan ada namanya apa ya? Ini tuh penjualan. Misalkan ada kode, ini sementara aja ya, kode transaksi, misalkan transaksi. Nah ini kan sudah. Kemudian ini juga sama untuk backgroundnya, si background label ini bisa kita rubah. Saya misalkan rubah si back colornya, back color jadi warna ini misalkan jangan, atau inilah biar sama, ininya warna putih. Untuk font colornya, nah, kemudian ini kita coba jadi 9 biar agak gede. Nah, kita sesuaikan lagi. Kemudian saya mau taruh di posisinya biar enggak ini kan terlalu di pojok gitu ya, berarti di text line. Nah saya rubah yang ini. Oke, ini yang pertama untuk label pertama, atau istilahnya ini untuk field name yang pertama. Field name yang pertama ada kode transaksi. Kemudian untuk yang kedua ini bisa kita pilih dari sini label, kemudian sama kayak tadi prosesnya, atau biar cepat ini bisa kita copy paste. Jadi ini kita klik dulu si objeknya, si labelnya, Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah kayak gini, tinggal kita sesuaikan aja. Ini misalkan nanti saya rubah jadi tanggal di sini ya, di teks tanggal. Kemudian ini misalkan copy paste. Oke, sorry, ini form pelanggan ya. Berarti ini harusnya isiannya tadi saya rubah lagi aja lah. Tinggal dirubah di teks ya. Ini kan form pelanggan, berarti isinya kode pelanggan harusnya. Itu kan. Kemudian ini nama pelanggan. Kemudian ini misalkan alamat atau nomor handphone, itulah nomor HP.
Nah ini misalkan cukup aja 3 dulu gitu untuk si file name yang form pelanggan ini, atau mau kita tambahkan yang lain tinggal copy aja, copy paste. Misalkan di sini alamat, jenis kelamin dan yang lain silahkanlah disesuaikan aja. Oke, ini sementara saya buat 1 2 3 4. Nah ini kalau ini kan ukurannya jaraknya nih dari label 1 ke label 2, ini kita nggak tahu, atau dari label 1 ke label 2, label 3 sampai ke label 4 ini kan nggak sama. Nah biar sama kita blok aja semuanya. Caranya klik dulu di label 1, kemudian tekan shift di keyboard, kita klik di label kedua, label ketiga, dan label keempat. Jadi dia semuanya sudah terblok. Kemudian pilih format, saya pilih yang vertical spacing, atau ini biar lebih rapi aja. Nah, biar lebih, ini terlalu jauh tapi lah gitu. Nah ini untuk file name-nya. Jadi file name-nya ada 3, ada kode pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, sama alamat. Nah kemudian kemarin diakses kita mengenal namanya tipe data. Untuk tipe data kode pelanggan itu apa gitu kan. Nah di sini kita buat untuk isiannya. Jadi nanti untuk isiannya kita pakai namanya adalah text box. Nah kayak yang ini ya, text box. Oke, ini text box yang pertama. Untuk kode pelanggan kayak gini. Kode pelanggan biasanya kecil. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ini yang kedua, nama pelanggan, misalkan ini lebih panjang. Terus kemudian nomor HP, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ini alamat. Nah kayak gini ya. Ini sementara aja. Kalau sekiranya ini memang terlalu lebar jaraknya, ini kita deketin aja. Ini kita deketin, kita blok lagi. Nah misalkan seperti ini ya. Nah kalau sudah ini, karena di awal kita buat belum di save, kita save dulu project yang sudah kita buat, pilih file, kemudian save all. Nah ini save-nya nanti bisa save tiap form. Kalau kita sudah banyak di sini formnya, kita pertama save all aja dulu. Namanya aplikasi kasih sederhana, lokasinya ini di D, saya rubah ya. Nah di sini aja lah udah. Di D namanya aplikasi keuangan sederhana. Kemudian kita pilih save. Oke udah ya, udah kesimpan. Coba kita jalankan dulu. Untuk ngejalaninnya kita pilih untuk namanya start debugging, atau yang hijau segitiga ini. Nah ini sudah jalan. Ini misalkan kita isi kode pelanggannya K001, namanya siapa, nomor HP-nya berapa, alamatnya. Nah kurang lebih seperti itu. Ini untuk sementara aja dulu ya. Oke berarti ini sudah selesai form yang pertama. Ini masih sangat sederhana, belum kita koneksikan dengan akses. Harusnya kan ketika kita jalanin, nah seperti ini, misalkan kita input kode pelanggannya K001, ini nama pelanggannya misalkan siapa, nomor HP-nya berapa, alamatnya.
harusnya kan kita nanti di sini nambahin tombol-tombol lah. Tambahin tombol misalkan tambah, simpan, hapus, edit dan yang lainnya. Nah, ini bisa kita tambahin di sini pakai namanya button. Nah, di sini ya pakai button. Misalkan kita mau tambahin untuk ini sama ya, tinggal kita edit teksnya. Misalkan jadi tambah atau simpan. Nah, cuman kalau seperti ini harus menuliskan perintah. Jadi kita double klik, nanti akan diarahkan ke desainnya. Nah, di sini ada untuk nulis baris perintahnya atau codingnya. Nah, kita nggak menggunakan cara itu karena rekan-rekan kan memang bukan di bidangnya. Kita nanti akan membuat cara yang lebih sederhana untuk tombol-tombol yang tadi. Jadi ini untuk sementara kita abaikan dulu. Yang penting kita memahami dalam pembuatan form. Oke, ini juga bisa di copy sama copy paste dan yang lainnya. Nah, kayak gitu. Ini sementara kita sampai sini dulu. Save. Nah, ini satu form sudah selesai. Ketika kita jalankan, tadi kan langsung muncul untuk yang form pelanggan. Nah, kayak gini. Oke, berikutnya kita buat form yang kedua. Nah, ini sekaligus saya coba contohin tadi untuk yang button ya. Kita buat form yang kedua, pilih project, kemudian add window form. Kemudian di sini di bagian pilih yang window form. Nah, ini namanya apa? Silahkan saya kasih namanya misalkan form transaksi gitu. Nah, di sini sudah jadi sama kayak tadi ya. Namanya sudah otomatis berubah form transaksi. Oke, ini kita sesuaikan ukurannya misalkan seperti gini gitulah. Kemudian kita tambahin label kayak tadi untuk judulnya. Masuk ke auto size yes. Kemudian teksnya namanya form transaksi. Oke, ini ya form transaksi. Kemudian kita sesuaikan lagi untuk backgroundnya, biar sama aja lah pakai yang tadi. Kemudian fontnya, font kita rubah 12 saja. Ininya bold. Warnanya, font colornya warna yang ini. Kemudian posisinya, teks lainnya, nah kita pilih yang center. Nah, ini ya. Jadi untuk judulnya kita pakai label dengan nama form transaksi. Kemudian kita coba buat lagi untuk file name-nya. Ini kita judulnya masih pakai label 1. Untuk yang pertama seperti biasa kita rubah ke auto size-nya jadi false. Oke, ini label pertama. Misalkan namanya kode transaksi. Teksnya rubah aja kode transaksi. Nah, gitu ya. Kode transaksi.
Oke, di sini kode transaksi, background colornya kita rubah, misalkan warnanya. Nah, warna inilah, samain aja. Tadi fontnya warna putih. Teks lainnya pilih yang ini. Nah, biar agak enak dilihat aja lah. Oke, form transaksi, file name yang pertama, yang kedua tinggal copy paste. Misalkan di sini saya kasih tanggal, namanya, teksnya tanggal. Kemudian di sini copy paste. Misalkan nama barang. Ini sebagai contoh aja ya. Nanti sebenarnya kita buatnya ini di akses. Oke, ini nama barang. Terus misalkan unit. Oke, kemudian misalkan harga. Kemudian saya kasih lagi sebuah label, sebelah sini aja posisinya. Di sini ada apa ya? Total gitu. Nah, jadi nanti total ini diisi dari unit dikalikan dengan harga. Nah, kurang lebih seperti itu. Total, kemudian misalkan saya kasih di sini diskon gitu loh. Diskon 5% aja, 5%. Atau bisa ditentukan sebenarnya sih diskonnya mau apa. Ini saya kasih gini aja lah. Diskon 65 aja. 5%. Kemudian jumlah bayar. Jumlah bayar. Nah, oke, sementara kayak gini ya. Ini saya rapihkan dulu. Kita blok, format, kemudian saya pilih yang ini aja. Ini juga blok, format. Nah, gitu aja lah. Oke, berikutnya kita pilih bagian text box untuk isiannya. Sesuaikan aja kode transaksi. Copy paste. Yang kedua tanggal, copy paste. Nama barang, copy paste. Unit, copy paste. Harga. Ini misalkan nama barang agak panjang, unit ini pendek, segini lah. Ini juga sama, segini. Ini misalkan tanggal segini. Nah, ini mau buat ini aja lah, rapi-rapi. Kemudian kita copy, arahkan ke sini untuk yang total. Copy paste. Kemudian ini untuk yang diskon. Ini untuk yang total bayar. Nah, gitu. Sementara coba kita lihat, jalankan. Nah, kok beda gitu kan ya. Ini kita mau jalanin yang si apa namanya, si form ini ya, form penjualan, form transaksi. Tapi form transaksi, tapi di sini yang muncul form penjualan. Ini biar gak bingung namanya. Bentar ya, saya edit dulu. Kita masuk ke form penjualan di sini.
form penjualan, form ini namanya form pelanggan tadi ya. Nah, namanya biar nggak bingung lah, ini form pelanggan. Coba ubah dari sini, form pelanggan. Nah sudah ya, jadi biar nggak bingung tadi malah form penjualan. Kita save dulu. Nah coba perhatikan, ini kita mau jalanin yang form transaksi. Nah saya running ya di sini, tapi yang muncul malah form pelanggan, sementara kita mau jalanin form transaksi. Nah kayak gitu. Ini karena yang diatur form yang pertama dimunculkan adalah form pelanggan. Kita harus rubah kalau kita mau menampilkan yang si form transaksi. Caranya, ini kita stop dulu. Nah, di sini di bagian project, kemudian pilih yang aplikasi keuangan sederhana, atau ini nama project yang kita buat, propertiesnya. Nah, di sini coba lihat di bagian startup form. Nah, kita rubah ke form transaksi. Nah, kalau sudah, ini baru bisa kita jalankan. Nanti yang muncul pertama adalah form transaksi. Nah, gini kan ya. Oke, ini sudah muncul. Nah, sudah. Kalau kita isi, ini misalkan kodenya misalkan T001. Nah, ini tanggalnya belum dirubah ya. Jadi harusnya kan disesuaikan dengan format tanggal. Ini kita abaikan dulu. Kode barangnya misalkan B001, unitnya misalkan 8, harganya misalkan 2000. Nah, nanti total ini akan menjumlahkan dari unit dikalikan dengan harga. Saya kasih nanti tombol. Nah, ini nanti tadi nyentuhin yang button. Di sini ketika diklik misalkan hitung kayak gitulah. Nanti di sini total akan mengkalkulasikan unit dikalikan dengan harga. Kemudian diskon 5% dari total, jumlah bayar berarti total dikurangi dengan diskon. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita butuh di sini tombol. Oke, jadi kita close dulu, kita balik lagi ke formnya. Di sini saya mau buat sebuah tombol pakai button ya. Misalkan tombolnya sebelah mana ya? Sini aja lah. Ini biar agak gede. Atau di mana? Di sinilah. Nah, misalkan ini kita rubah teksnya jadi hitung. Kemudian tombolnya misalkan background colornya kita rubah. Warnanya jadi warna hitam misalkan lah. Ini tulisannya atau fontnya warna ini warna gede. Sini aja lah. Nah, misalkan posisinya di sini ya. Jadi ketika kita klik hitung nanti akan otomatis terisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini harus diisi dengan perintah. Untuk perintahnya berarti total ini adalah unit dikalikan dengan harga. Kemudian diskon 5% ini perintahnya adalah total 5% dari total. Kemudian jumlah bayar itu adalah total dikurangi dengan diskon. Nah, ini harus kita isi perintah. Ini nanti sebenarnya kita nggak terlalu menggunakan perintah-perintah ini ya, atau coding ini, karena teman-teman semua juga bukan juga di bidangnya. Ini sebagai contoh aja. Jadi saya coba di sini kasih perintah. Kita double klik caranya. Nah, kemudian di sini saya isi. Berarti tadi misalkan, saya balik ke sini ya. Yang ini.
Nah, kita mau menghitung yang si total ini. Berarti kan secara logikanya total ini adalah total sama dengan unit dikalikan dengan harga. Seperti ini. Total sama dengan unit dikali unit dikali harga. Harusnya kan kayak gitu. Tapi ini bukan tulisan yang bukan perintah yang benarnya. Ini contoh aja lah. Total sama dengan unit dikalikan dengan harga. Nah, untuk perintah yang benar itu kita lihat dulu dari si desainnya. Nah, di sini kita perhatikan ada label. Kalau kita lihat, saya coba ke sini ya. Dihitung aja lah. Di label hitung di sini. Nah, name-nya text box 6. Kemudian ini unit text box 4. Harga text box 5. Nah, berarti cara tulis perintahnya adalah di sini text box tadi berapa? Text box 6. Nah, ini ya. .txt. Jadi ini .txt sama dengan text box 4 tadi ya. Nah, kalau kayak gitu kan repot, harus harus ingat-ingat. Nah, ini supaya lebih mudah kita rubah saja si nama labelnya. Oke, jadi saya masuk lagi ke sini. Saya rubah semuanya aja lah. Nah, kode transaksi saya rubah jadi misalkan biar sama txt misalkan kode tr itulah. Terus ini misalkan tanggalnya txt. Jadi awalnya disamain ya. Nanti biar ketika diklik txt muncul semuanya. Txt ini tanggal. Kemudian ini txt nama txt barang itulah. Ini txt unit. Kemudian ini txt harga. Ini txt total. Kemudian ini txt diskon. Kemudian ini txt jumlah bayar. Gitu aja. Nah, oke, ini udah kita rubah semua labelnya. Tinggal kita masuk lagi ke tadi yang si perintahnya. Nah, di sini ya. Jadi kita masukin berarti txt. Nah, di sini kan muncul nih banyak. Txt tadi total. Nah, dot text. Nah, jadi harus diakhiri ini ya. Sama dengan txt txt apa tadi unit dot text dikali txt harga ya tadi harga dot txt. Nah, kita save. Oke, coba kita jalankan dulu ini aja satu lah. Nah, ini misalkan kodenya K001. Ini misalkan tanggalnya 10 11 22 itulah. Ini misalkan nama barangnya kopi. Kemudian unitnya misalkan 8, harganya misalkan 10.000. Nah, kita klik hitung. Nah, harusnya tadi total itu otomatis terisi ya dari sini. 8 dikali 10.000. Kita hitung. Nah, di sini 80.000. Yang ini belum muncul. Kenapa? Karena belum kita kasih perintah. Oke, kita stop dulu. Nah, bisa dari sini ya.
Nah, di sini stop debugging atau bisa kita close dari sini langsung. Oke, itu sudah. Kita masukin perintah berikutnya. Berarti di sini enter aja di bawah. Nah, ini lihat nih. Dia ada di prepared sub button 1. Jadi dia posisinya ada di button 1. Kalau kita lihat di sini, nah ini nih. Button 1 itu yang ini, yang hitung. Nah, kita lihat namanya ya button 1. Kalau kita rubah jadi hitung. Nah, kita coba lihat lagi. Oke, di sini posisinya dia ada di hitung. Ini ya. Oke, saya coba enter. Saya kasih yang kedua txt apa tadi txt diskon. Nah, dot text sama dengan berarti total dikali bukan dikali ya, sorry, total dikurangi apa sih diskon. Berarti diskon itu tadi 10% ya. Kita coba ya. 5%. Berarti di sini 5 ini. 5/100 dikali, nah ini aja yang si total. Oke, ini salah. Ini salah nih. Nah. Oke, ini baru benar. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini yang ketiga nih. Baru jumlah bayar. Nah, jumlah bayar ini sama dengan kurangi diskon ya, diskon save ini error belum ke, nah save. Nah, coba kita jalankan lagi. Oke, jadi di sini misalkan saya fokus ke sini aja lah, 10, misalkan ini 10.000. Kita coba hitung. Nah, otomatis kan terisi nih. Tapi ini tulisannya atau teks lainnya masih sebelah kiri ya. Ini kiri, ini kiri, ini kiri, ini kiri, ini kiri. Nah, harusnya kan kalau angka itu di sebelah kanan. Nah, ini kita bisa rubah di properti sama ini, kita close dulu. Kita masuk ke bagian di sini, masih ini untuk yang kode transaksi sebelah kiri, tanggal juga misalkan sebelah kiri, ini masih sebelah kiri. Nah, ini kita rubah, dia kan defaultnya di left ya, ini kita rubah ke right. Jadi ini kita blok karena sama semuanya. Nah, ini kita blok kayak tadi ya, jadi diarahkan dulu ke satu label, kemudian tekan shift, klik label yang lain. Nah, kayak gitu. Kemudian ini kita masuk ke namanya di bagian ini saya close dulu. Oke, ini saya ulangi ya. Tekan dulu satu, tekan shift. Nah, kemudian cari di bagian mana ini? Font teks. Oke, sorry. Ini di form transaksi. Ini labelnya. Bentar ya.
Oke, ini text line. Nah, ini ya sama kayak tadi, kita rubah jadi right. Jadi nanti ketika diisi dia sebelah kanan. Termasuk nanti biar lebih kebaca kita pakai rupiah. Nah, nanti kita coba di tutorial berikutnya. Oke, ini saya coba jalankan lagi, kita running. Kita isi misalkan di sini. Nah, otomatis kan sebelah kanan. Kita hitung. Nah, di sini terisi. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk contoh form yang kedua. Jadi kita sudah mempunyai 1-2 form. Nah, kita coba bikin form yang ketiga. Nah, namanya adalah nanti form utama. Jadi contoh seperti aplikasi si Visual Studio ini. Nah, ini kan di sini ada menu-menu, ada file, ada edit, ada view, ada project dan yang lainnya. Nah, kemudian ketika diklik file, kemudian kita klik new project, itu kan akan mengarah ke tampilan yang lain. Nah, sama halnya nanti di menu utama. Jadi di menu utama misalkan kita buat ada menu 1 yaitu adalah form pelanggan, menu kedua ada form transaksi misalkan. Ketika diklik menu form pelanggan nanti akan mengarah ke si form pelanggan ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja kita coba buat dulu di sini untuk yang si form ketiga yaitu menu utama, atau kita coba buat form lain lah untuk nanti ditampilkan. Ini misalkan saya buat lagi form yang ketiga, masih di sini kita pakai window form, namanya misalkan form barang add. Oke, tapi ini kita kosongin, abaikan saja. Kita buat lagi sebuah form, add window form, kemudian di sini window form. Nah, di sini saya buat menu utama. Menu utama kita add. Nah, oke. Ini kita sesuaikan menu utamanya biar lebih gede. Nah, untuk membuat menu ini kita manfaatkan sebuah toolbox. Tadi kan kita pakainya 3 ya, button, label, sama si text box. Nah, untuk menu itu kita pilih ada namanya di bagian menu and toolbar. Nah, menu strip. Nah, ini ya. Jadi ini menu strip, kita klik, tahan, kemudian kita drag aja arahin ke sini. Nah, kalau dilihat nih di sini ada menu strip. Oke, di sini tinggal kita isi aja. Misalkan saya samain lah, ada file. Oke, di bawahnya misalkan atau sub menunya file ini ada misalkan form pelanggan. Kemudian di bawahnya lagi ada form misalkan barang. Terus misalkan di sini ada lagi form transaksi. Nah, kemudian misalkan di sini menu berikutnya saya buat transaksi. Kemudian di sini misalkan aja ya, ada pembelian, ada penjualan. Kemudian berikutnya misalkan di sini ada laporan. Di sini ada laporan pelanggan, misalkan laporan barang, laporan transaksi. Nah, misalkan aja lah kayak gitu. Kemudian satu lagi saya pilih di sini help. Jadi help ini nanti untuk menampilkan, atau jangan help lah, kita buat namanya bot. Nah, nanti menampilkan informasi yang project yang sedang kita kerjakan. Ketika diklik bot nanti muncul deskripsi kayak gitu lah. Nah, ini file, ada form pelanggan, form barang, form transaksi. Transaksi di sini kita lihat ada pembelian, penjualan, laporan juga ada 3, bot ini masih kosong.
Nah, kita coba mau ketika pengennya kan kayak gini nih, ketika kita klik view kemudian kita pilih code, itu kan masuk ke tampilan code. Nah, kayak gini. Nah, kita juga sama, ketika diklik file form pelanggan nanti akan langsung mengarah ke form pelanggan, berarti ke yang ini ya. Nah, harusnya kayak gitu. Ketika kita klik form pelanggan, nah, nanti muncul yang form pelanggan. Nah, untuk caranya ini kita arahkan ke form pelanggan, kemudian di sini double klik. Oke, sorry, kita ulangi, ini kurang cepat ya. Nah, langsung, nah kayak gitu, double klik. Di sini kita akan memanggil form pelanggan yang ini. Nah, caranya tulis aja nama formnya, form pelanggan. Nah, ini ya, form pelanggan dot show, buka kurung, tutup kurung. Nah, kayak gini. Kemudian kita coba running. Nah, di sini malah muncul yang form transaksi. Nah, kenapa coba kira-kira? Ini karena tadi di startup formnya masih kita pilih yang form transaksi, berarti ini harus kita rubah terlebih dahulu. Nah, kita cari di sini di bagian project, aplikasi keuangan sederhana properties, kemudian di sini form transaksi. Nah, ini kita rubah ke menu utama. Jadi biar yang pertama running adalah menu utama. Nah, ini ya. Ini menu utama. Nah, ada pembelian, about, file. Nah, ini kan belum bisa diklik nih. Tuh. Ini juga belum bisa diklik. Tapi kalau kita pilih yang pelanggan tadi, karena sudah kita buat perintahnya. Nah, ketika diklik muncul si form pelanggan. Nah, kayak gitu ya. Ini misalkan saat baru satu, saya coba buat lagi yang berikutnya, menu utama. Oke, ini saya close dulu. Di sini ada tadi barang udah ya. Nah, form barang. Berarti di sini kita masukin form barang dot show, buka kurung, tutup kurung. Sorry. Nah, kemudian berikutnya form transaksi. Tadi form transaksi udah. Oke, di sini form transaksi. Oke. Nah, form transaksi dot show, buka kurung, tutup kurung. Nah, ketika saya coba jalankan lagi file form pelanggan, nah gitu kan, saya close file form barang. Nah, di sini belum ada isinya, file form transaksi. Nah, kayak gitu. Oke, misalkan saya buka semua nih, form pelanggan, kemudian form barang, kemudian saya minimize form transaksi, juga minimize lagi. Nah, ini sudah jalan semua. Tapi coba kita lihat ketika saya minimasi menu utama ini. Nah, ini masih pada ada si form pelanggan ini. Harusnya kan ketika saya minimize yang si menu utamanya, semuanya harusnya minimize juga gitu ya, atau ngilang juga. Jadi saya coba save dulu. Jadi harusnya seperti ini. Misalkan nih, saya posisinya di sini di bagian file, kemudian misalkan sini aja lah, di bagian project saya pilih add window form misalkan. Nah, kan kita diarahin ke window form. Harusnya itu ketika saya klik, jangan inilah biar kelihatan, misalkan ini aja lah, saya pilih yang designer. Nah, ketika saya klik designer kan dia mengarah ke menu desain ini. Tapi ketika di minimize, saya minimize yang si menu utamanya. Nah, semuanya kan ngilang, gak ada di belakang ceritanya kayak tadi. Nah, ini harus kita berlakukan kaidah istilahnya induk dan anak atau parent and child. Jadi nanti modelnya seperti ini. Ini misalkan nih,
saya akan buat sebuah menu utama, di mana menu utama ini di dalamnya ada form pelanggan, form barang, sama form transaksi. Nah, otomatis nanti menu utama ini dia akan jadi induknya, sementara form barang, form transaksi, dan form pelanggan ini akan menjadi anaknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini harus dirubah dulu, harus kita terapkan kaidah namanya parent and child. Jadi kita pertama menu utama ini kita jadikan sebagai induknya. Caranya ini kita ke menu utama dulu pastikan. Jadi jangan ada di sini. Kita ke menu utama, kemudian kita masuk ke properties. Nah, menu utama ya pastikan. Kemudian kita cari namanya isMDI. Dari isMDI container. Nah, ini kan masih false nih. Kita rubah ke true. Nah, ke sini. Oke, ini untuk oke. Sebelum itu saya coba mau tunjukin sesuatu lagi. Ini saya pause lagi lah. Nah, ini saya mau kasih background si si menu ini. Kalau tadi kan kita pakainya background color ya, back color. Nah, sekarang coba saya mau buat namanya adalah background image. Nah, di sini ya. Tadi kan kita pakai back color. Ini saya pakai background image coba. Oke, kita pilih dari lokal, di komputer, picture. Coba saya pilih ini. Open. Nah, kayak gini ya. Oke. Oke, ini masih berulang. Ini tinggal kita sesuaikan aja. Di sini ada untuk namanya background image layout. Nah, ada pilihannya, ada none, ada tilt, center, stretch, dan zoom. Supaya menyesuaikan kita pilih yang ketiga ini. Nah, jadi dia menyesuaikan backgroundnya. Jadi di sini sudah ada background biar lebih enak aja dilihatnya lah. Nah, kemudian tadi kita balik lagi ke kaidah induk dan anak. Si menu utama ini kita jadikan induknya, kita pilih isMDI container. Ini kita pilih yang true. Nah, dia backgroundnya hilang gitu kan ya. Sebenarnya nggak hilang sih, dia nanti ketika dijalanin ada. Cuman karena jadi induk, nah dia si backgroundnya itu seakan-akan menghilang. Oke, ini sudah kita rubah si induknya. Transaksi atau menu utama ini sudah jadi induk, kita save. Kemudian langkah berikutnya adalah merubah si form ini. Nah, ini kan form 1, form 2, form 3. Ini jadi anaknya nanti. Nah, caranya kita masuk ke tadi yang si baris perintahnya atau codingnya, form pelanggan, double klik aja di sini yang cepat. Nah, kita akan masuk ke sini nih. Nah, di sini kita tambahin sebuah perintah lagi di atasnya. Kita tulis form pelanggan. Ini nama formnya. Kemudian ikutin dengan perintah namanya is mdi parent. Mdi. Nah, ini nih. Mdi parent. Kemudian sama dengan me. Nah, kayak gini. Save. Yang lainnya juga sama. Yang ini kita tambahin lagi perintahnya. Berarti form apa tadi ini teh? Form barang ya. Form barang dot mdi parent sama dengan me. Ini juga sama. Form pelanggan dot mdi parent sama dengan me. Nah, save. Oke, ini sudah selesai. Coba kita jalankan lagi. Start debugging. Oke, ini ya sudah ada backgroundnya. Kita pilih file, kemudian form pelanggan. Nah, ini form pelanggannya. Kalau kita lihat nih, ketika digeser-geser dia nggak bakal keluar dari si menu utama ini. Nah, kenapa? Karena dia jadi childnya atau jadi anaknya. Nah, induknya kan si form menu utama ini. Nah, sementara si form pelanggan dia jadi anaknya. Jadi dia akan tetap berada di dalam sini. Gak bakal mungkin keluar kayak tadi. Ketika saya coba ini minimize, saya coba minimize lagi ini, nah itu nggak ada. Coba. Nah, nggak ada kan. Nah,
posisinya dia ada di mana, dia minimize-nya ada di dalam sini, ada di dalam menu utama. Ketika saya maximize lagi, nah dia muncul lagi. Nah kayak gini, saya minimize lagi, nah dia ada di sini, saya maximize lagi di sini. Sama juga yang lain, ini misalkan file form barang, nah ini barang ada di sini kan, ketika saya minimize dia ada di sini. Terus kemudian misalkan ini form transaksi, ketika saya minimize dia ada di sini. Ketika saya ini close, nah dia nggak ada karena dia adanya di dalam. Coba ini satu lagi, tadi berarti masih salah nih. Ini masih ada di luar nih. Kalau kita lihat tuh ada 2, berarti ini masih salah. Coba kita lihat perintahnya. Saya coba stop dulu ya perintahnya. Ini stop debugging. Nah ini coba kita lihat, ini masih salah nih. Form, bukan form pelanggan, sorry, form transaksi harusnya. Nah ini salah ya, bukan form pelanggan tapi form transaksi. Nah yang ini harusnya save. Oke, coba kita jalankan lagi file. Nah di sini ada di dalam, saya coba gedein, saya minimize dia ada di sini. Form barang saya minimize dia ada di sini. Form transaksi saya minimize dia ada di sini. Nah jadi ketika saya minimize yang menu utama nih, misalkan saya cari di sini, nah dia cuma 1, jadi nggak bakal keluar dari si menu utamanya. Saya maximize lagi, oke muncul, minimize lagi. Kalau mau di close tinggal di close aja. Nah kayak gitu. Ini juga kalau mau di close tinggal di close. Cuman saya coba di sini tambahin sebuah menu lagi nanti di sini, supaya kita keluarnya nggak nge-close ini. Nah kita nanti munculin sebuah perintah di sini keluar. Oke saya close dulu. Nah di form menu utama saya buat lagi sebuah sub menu namanya keluar. Oke, di keluar ini saya tambahin perintah sederhana, perintahnya n. Nah kayak gini ya, saya jalankan file form, kemudian ini juga barang, saya close. Ini kan close nya kayak gini. Nah untuk menu utama close nya kita tinggal pilih keluar. Nah kayak gitu, save. Oke ini sudah sampai sini. Jadi menu utama kita sudah buat, ada file, laporan, pembelian, about. Nah coba kita tambahin yang about ini. About ini nanti nampilin informasi project yang sedang kita kerjakan. Kita pilih project, kemudian kita pilih add window form. Nah di sini bukan lagi pakai window form ya, tapi kita scroll ke bawah, ada namanya about box. Mana about box. Nah ini namanya bebas, saya pilih about box 1 aja, add. Nah di sini sudah ada. Untuk merubah isiannya kita tinggal edit dari sini project, kemudian aplikasi keuangan. Di sini ada namanya information. Nah kita pilih, tinggal kita isi informasinya apa. Nah ini misalkan namanya tadi CP Bandung Abadi. Oke, kita close lagi. Nah kan kita mau menjalankan si about ini ya. About ini ketika diklik nanti muncul yang about tadi. Nah berarti ini harus kita kasih perintah. Oke, caranya kita panggil aja about box 1 dot mdi parent
sama dengan me. Kemudian di sini about box 1 dot show, buka kurung tutup kurung save. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, ini sudah ada, ini sudah tadi ya. Nah, sudah jalan. Ini belum diisi, nanti silahkan disesuaikan aja sesuai aplikasi yang akan dibuat. Nah, kemudian kita pilih about. Nah, about ini menampilkan informasinya. Ini kan deskripsinya belum kita isi. Nah, logonya kalau mau dirubah ya silahkan, tinggal disesuaikan aja di yang tadi. Saya coba close lagi. Di sini ada mana tadi, about box 1. Nah, ini misalkan mau dirubah silahkan, atau ini tulisannya mau digedein dibesarin ya silahkan. Cari di sini misalkan kalau background color ini kan masih none, misalkan mau diisi dari laptop kita ya silahkan. Ini mah yang tadi ya. Nah, saya pilih sini none aja lah. Oke, itu untuk about. Kemudian satu lagi coba kita buat namanya splash screen ya. Jadi kayak gini, misalkan kita buat buka Word, Word. Nah, ketika diklik di sini kan muncul nih kayak gini, itu namanya splash screen. Kita coba buat splash screen itu pakai caranya di project, kemudian pilih aplikasi keuangan sederhana properties. Bukan di sini. Project, add window form. Kemudian kita cari ke bawah, ini kan masih window form nih bagiannya. Kita cari ke bawah. Namanya adalah splash screen. Nah, ini nih, splash screen. Oke, saya buat aja splash screen 1 lah, add. Kayak gini. Application title, ini namanya apa? Misalkan saya rubahlah teksnya dari aplikasi keuangan misalkan. Nah, kayak gitu. Ini silahkan disesuaikan lah. Kemudian kita pilih save, kita coba jalankan. Nah, masih belum ya, harusnya kan muncul dulu ini, baru nanti muncul aplikasi utama. Ini harus kita aktifkan si splash screen-nya di bagian project, kemudian aplikasi keuangan sederhana, cari ke bawah. Nah, di sini ada namanya splash screen, kita pilih yang splash screen 1. Oke, coba kita jalankan. Nah, jadi dia sebelum jalan muncul dulu. Oke, kayak gitu. Itu namanya splash screen. Oke, sampai sini. Berikutnya coba kita akan mengkoneksikan database yang kita buat dari akses ya. Jadi pastiin sudah tutup deh. Form menu utama. Oke. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan project yang sudah kita buat, si Visual Basic ini atau Visual Studio ini dengan Microsoft Access. Oke, kita buka dulu aksesnya. Kemudian pilih blank database. Nah, di sini tinggal dibuat nama databasenya apa. Misalkan saya samain lah, APK keuangan, itu aja lah. Kemudian lokasinya, nah ini harus diperhatikan penyimpanan lokasinya. Tadi kita masih ingat nyimpannya di D, di sini CIA.
Kemudian ada aplikasi keuangan sederhana. Nah, di sini buka lagi, masuk ke bin, kemudian debug. Nah, taruh di sini di debug. Ini saya masih kemarin agak lupa ya. Antara di bin di sini, ini kan di bin nih posisinya. Antara di sini kita oke atau di debug. Saya coba di debug dulu aja. Kemudian ininya atur ke Microsoft Access Database 2002 sampai 2003. Kalau udah kita pilih oke. Kemudian kita create. Oke, ini kayak biasa ya yang dulu kita pelajarin. Saya rubah desain view. Di sini namanya misalkan nama tabelnya barang. Oke. File name-nya kode barang. Tipe datanya auto number, otomatis aja. Nama barang. Pakai short text. Misalkan kode barang, nama barang, apa lagi ya? Harga berarti ini currency. Kemudian misalkan apa? Stok gitu ya. Udahlah, ini aja 3. Save. Nah, kode barang, nama barang, harga. Oke. Terus misalkan kita buat lagi tabel baru, create, kemudian tabel. Oke, di sini tabel kedua, desain view, transaksi. Oke, di sini kode transaksi, auto number aja, tanggal. Ini kita pakai date time, barang atau nama barang. Harusnya kan kalau kemarin kita ini pakainya relasi ya, jadi cukup masukin kode barang aja, tapi ini sementara kita buat aja lah seperti ini. Nanti untuk praktek coba direlasiin nama barang, kemudian misalkan nama karyawan, short text juga, unit, bukan unit, apalagi ya, kode transaksi, tanggal, nama barang, nama karyawan, lah unit aja lah, unit berarti ini tipenya number ya, karena nanti mau biasanya kita kalkulasiin. Kemudian harga ini currency. Nah, sementara kayak gitu aja. Ini buat contoh aja. Kemudian coba kita isi salah satunya, sesi yang transaksi aja lah. View, dataset view. Nah, di sini tanggalnya tanggal hari ini, nama barangnya misalkan kopi, nama karyawannya misalkan Indah, unitnya misalkan 2, barangnya misalkan 10.000. Oke, berikutnya yang kedua ini misalkan tanggalnya, barangnya ketiga 7. Nah, sementara kayak gitulah. Ini kita isi dari sini database-nya. Kalau udah ini kita close. Nah, kemudian berikutnya balik lagi ke Visual Studio-nya. Nah, kita akan mengkoneksikan database yang sudah kita buat dengan project yang sudah kita buat. Caranya, silahkan masuk ke data. Di sini data, kemudian pilih show data resource. Oke. Nah, di sini nggak ada ya.
data. Kalau belum berarti kita pilih add new data source. Kemudian pilih database, next. Dataset, next. Kemudian di sini new connection. Ini belum ada new connection. Kita ini kalau misalkan pertama kali koneksiin nanti akan disuruh milih. Jadi kayak gini, pilihnya yang ini ya, Microsoft Access Database File. Oke. Kemudian database namanya apa? Kita cari dari lokal komputer. Berarti tadi nyimpannya di SIA 2, kemudian aplikasi keuangan sederhana, kemudian di bin, di debug, aplikasi keuangan. Nah, coba kita tes connection. Oke, kalau sudah seperti ini artinya sudah sukses. Tes connection sukses, oke. Kemudian kita pilih oke. Nah, di sini sudah muncul APK keuangan MDB. Kemudian kita pilih next. Ini kita pilih yes aja untuk biasanya nanti istilahnya membuat backup data lah. Jadi nanti ada 2 untuk si database-nya. Oke, kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita coba lihat tabelnya ada 2. Mau yang mana yang kita pilih? Mau dua-duanya ya silahkan. Saya coba misalkan pilih dua-duanya aja. Nih di sini ada database yang sudah kita buat. Kalau sudah, ini misalkan ini biasanya kalau query munculnya di sini di view. Karena kita nggak buat query, ini sementara kita finish aja dulu. Nah, ini harusnya sudah ada database-nya. Untuk munculin database, tadi tinggal kita pilih data, kemudian show data result atau show data source. Nah, di sini sudah muncul. Tinggal kita pilih aja mau masukin data yang mana. Oke. Berikutnya saya membuat mau buat sebuah form lagi. Namanya adalah tadi ya, misalkan form penjualan lah di sini ceritanya nih. Jadi form penjualan ini tadi dari hasil database yang sudah kita input di Access. Jadi saya pilih project, add new window form. Kemudian di sini window form namanya adalah apa ya tadi itu? Form penjualan. Belum ada kan ya form penjualan? Oke, belum ada. Oke, saya pilih add. Nah, di sini masih kosong. Oke, berikutnya kita coba masukin si tadi database yang sudah kita buat. Nah, untuk form penjualan ini saya coba mau tampilin toolbox yang lain. Sementara judulnya aja dulu, atau nggak usah pakai judul lah. Saya coba mau buat di sini nanti tampilannya ada 2 ya. Jadi yang pertama itu nanti terbagi menjadi semacam 2 sisi lah. Misalkan sisi sebelah kiri untuk input datanya, di sebelah kanan untuk nampilin datanya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan sebuah toolbox yang namanya adalah tab control. Nah, ini ya di bagian kontainer ada namanya tab control. Saya mau pakai tab control, drag arahin ke sini. Nah, jadi nanti tab page 1 ini untuk untuk nampilin si input data. Kemudian tab page 2-nya untuk nampilin si untuk nampilin si hasilnya lah, misalnya kayak gitu. Ini inputnya, ini hasilnya, kayak gitulah. Saya judul dulu di sini pakai toolbox,
label. Labelnya kita buat jadi false. Saya taruh di sini aja, cukuplah segini. Nah, misalkan namanya teks transaksi penjualan, kayak gitulah. Kemudian ini backgroundnya warna ini, fontnya biar agak gede 12, warnanya, posisinya, teks lainnya saya taruh di tengah guys. Nah biar agak ini aja lah. Oke, kemudian kita ngerubah tab page 1 ini nanti jadi input, tab page 2 nya jadi browse data. Oke, kita caranya di sini arahin dulu ke si tabnya. Kemudian kita cari di bagian properties, ini kan tab controlnya nih, bagian properties. Kemudian cari namanya, oke mana ini, menu Oke, di sini ada namanya tab page. Kita pilih di sini ada collection, kita klik aja titik 3-nya. Nah, otomatis ini ada page 1. Kemudian kita mau rubah namanya jadi input data. Kemudian yang keduanya kita rubah jadi data misalkan. Oke, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kita di bagian input data dulu. Di bagian input data ini nanti mau kita masukin dari si data source yang sudah kita buat di akses. Kita klik dulu di sini yang input data, kemudian pilih data source. Saya mau pilih aja yang ini nih, yang transaksi. Saya mau masukin ada kode transaksi, tanggal dan yang lainnya. Caranya tinggal kita klik tahan di sini kode transaksi, kita drag. Nah, kayak gini. Nah, ini kan nggak usah kayak tadi ya, satu-satu lagi. Kita pisahin. Oke, kemudian yang kedua tanggal, ini sembarang dulu aja lah. Kemudian yang ketiga nama, yang keempat karyawan, unit, kemudian di sini harga. Nah, tinggal kita sesuaikan aja, atur ini ke bawah 1. Nah, nah kayak gini ya. Ini sementara aja dulu lah. Oke, kita save, coba kita jalankan dulu. Tadi di sini ya. Oke, belum dimasukkan.
Berarti kita harus masuk ke menu utama terlebih dahulu, kemudian transaksi, penjualan, double klik. Oke, di sini kita mau munculin tadi yang namanya form penjualan. Form penjualan .mdi parent sama dengan me, kemudian form penjualan .show. Oke, save. Coba kita jalankan. Transaksi penjualan. Nah, ini ya. Ini tadi kepotong. Oke, ini masih acak-acakan. Coba kita atur lagi di sini di form penjualannya. Ini masih, kalau kita lihat posisinya terlalu ya, kurang inilah. Ini saya coba perkecil. Saya geser ke bawah. Ini geser ke sini atau di sini lah. Nah, ini biasanya kan ada di bawah untuk tombol-tombol ini, tambah, hapus, simpan. Nah, ini tombol yang tadi, makanya kita nggak usah bikin satu-satu di tadi ya. Kita otomatis ini sudah dibuatkan. Ini kita tinggal pindah aja ke bawah. Coba cari di sini, nanti klik. Mana ini? Nah, di sini input data, perhatikan, klik dulu ininya. Kemudian di sini ada titik 3. Nah, di sini kita bisa add tab atau bisa kita remove tab. Nah, ini kita coba abaikan dulu untuk menambah. Hanya kita mau coba pindahin posisi ini, si labelnya ke bawah. Ya, coba kita pindahin. Nah, saya mau pindahin yang ini, yang bagian sebut aja navigasi. Ini kita klik dulu navigasinya, kemudian di sini ada titik 3. Nah, hilang lagi, titik 3. Nah, di sini muncul nanti ada namanya dock. Nah, saya rubah dari top ini ke bawah. Jadi dia kan posisinya di atas. Saya pindahin ke bawah. Jadi dia nanti posisinya ada di sini. Nah, pindah ke sini biar lebih inilah, biar lebih enak dilihatnya. Oke, saya coba tarik lagi ini ke atas kayak gini. Kemudian saya coba save. Saya coba jalankan lagi. Transaksi penjualan. Saya coba maximize. Nah, ini kan ya udah muncul nih, transaksi penjualan. Oke, saya coba pindah data. Nah, otomatis kan sudah ada nih. Ini yang tadi kita input di si akses. Ini 1, 2, 3. Kemudian browse datanya. Ini belum ada, nanti kita coba tambahin. Jadi browse data ini hasil dari inputan data di sini. Oke. Nah, sementara ini kita abaikan dulu, kita close. Coba keluar. Di browse data, bagian browse data saya mau masukin tadi yang si database ini atau reportnya lah. Nah, caranya di data source kita tinggal drag yang tombol kuning di sini, bukan tombol, di sini ada lambang kuning di transaksi. Ini kita tarik, kita arahkan ke sini. Nah, secara otomatis nanti akan ada di sini. Tinggal diatur aja posisinya kayak gimana. Nah, ini terlalu gede, berarti
coba sampai sini ya. Set. Nah, ini kalau mau diatur-atur lebarnya, ini nanti harus dari sini ya. Ini saya coba klik dulu, kemudian cari di sini di bagian properties. Kita cari namanya menu. Oke, sorry kelewat. Nah, ada namanya kolom. Jadi ini untuk ngatur kolomnya ya. Ada di sini, kita klik aja. Nah, ini tanggal, misalkan kode transaksi. Ini kan kepotong tulisannya nih. Kita rubah aja, cari di sini width-nya misalkan jadi 6. Jangan 6 lah, 10 gitu. Atau 8. Kegedean enggak 8. Transaksi masih enggak ini 14. Malah kekecilan. Nah, inilah tinggal diatur-atur aja ya. Jadi di sini di bagian kolom, misalkan tanggal udah, nama barang, nama karyawan, ini ya nama karyawan 100. Misalnya seperti ini, kita save, kemudian coba kita jalankan. Jualan. Nah, di sini ya. Ini kita coba maximize. Input data. Jadi ada 1 2 3. Nah, kita lihat di sini terus data juga ada 1 2 3. Nah, gini ya. Jadi ada 3. Tinggal diatur-atur aja tadi kalau memang posisinya kurang pas. Kolom
kode transaksi, tanggal, nama. Oke, ini udah ya. Jadi silahkan diatur-atur aja ukurannya. Ini kan kayak ini kepotong si nama karyawannya, berarti ini tinggal nanti dirubah aja dari 5 misalkan ke 10 misalkan kayak gitu. Caranya tadi sama ya, di sini di bagian kolom tadi misalkan yang kepotong itu karyawan ya. Ini saya kasih misalkan 10 lah. Biar dia nggak kepotong. Nah, masih kepotong, tambahin lagi terus saja kayak gitu, diatur-atur. Jadi memang tidak bisa digeser-geser. Nah, karena gini. Atau bisa, nah ini kurang. Nah, sesuaikan aja lah untuk ukurannya. Oke, ini sudah tadi mana sih? Yo, penjualan. Oke, save. Coba dijalankan lagi. Transaksi penjualan. Kalau sudah di running bisa dijalanin, cuman di tadi kan dia ketika dibuka lagi balik lagi ukurannya, makanya disesuaikan aja tadi di bagian kolom. Oke, itu mah hanya teknis lah, silahkan disesuaikan aja, diatur-atur. Nah, kemudian di sini coba maximize lagi ya. Nah, kita misalkan mau tambah data baru, berarti add data. Ini misalkan silahkan disesuaikan tanggalnya, tanggal 5 misalkan. Nama barangnya misalkan sagu. Ini nama karyawannya misalkan Agus. Unitnya misalkan 2, harganya misalkan 20.000. Nah, tinggal kita simpan. Alhamdulillah. Kita lihat di browse data. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kayak gini kan. Nah, cuman biar lebih enak dilihat, ini nanti kita rubah posisinya ke sebelah kanan kayak gini. Kemudian harganya juga kita pakai rupiah. Nah, caranya kita ini kita close dulu. Kita masuk ke desain. Di sini input data. Teks lainnya kita atur di kanan. Ini juga harga di kanan. Teks lain ya. Bukan center. Right. Nah, kemudian tanggal ini kita atur biar nggak terlalu panjang. Di bagian ini kita pilih tanggal top left. Nah, formatnya kita rubah ke short aja. Nah, kayak gitulah, biar lebih enak dibaca. Sebenarnya terserah sih mau panjang ya silahkan. Ini misalkan unit sudah, harga mau dikasih rupiah, kita pilih dari sini data binding, kemudian pilih yang ini advance, kita ganti ke currency, desimalnya 2. Oke, kayak gitu ya. Ini juga sama, kita rubah. Oke, coba kita jalankan dulu lah, ini sudah bisa atau belum. Nah, di sini sudah ada rupiahnya. Ini kalau mau dihilangin desimalnya tinggal dihilangin kayak tadi. Nah, ini kan belum nih. Ini berarti sebelah kanan, ini nanti posisinya ada sebelah kanan juga, terus kemudian ada format rupiah. Oke. Berarti kita masuk ke browse data. Kemudian klik dulu kolomnya. Oke, di bagian kolom. Nah, di sini tadi ya, berarti yang mau kita rubah adalah unit. Cari posisinya mana ini.
header top behavior layout. Kita coba ya. Kolom harga nggak ke bawah semua. Coba semua geser, lock semua dulu. Kolom data property. Oke, sementara ini kita coba abaikan, saya lupa lagi sih untuk merubah ini. Tadi ini sudah kerubah. Kanan browse data, bagian browse data, TP collection contoh ini, page 2 udah. Bagian kolom border style, kolom header,
kolom cursor, property bin, text, format. Save dulu. Ini input data tadi sudah masuk ya. Oke, coba kita coba yang lain. Ini misalkan transaksi penjualan, browse data. Kita coba input data. Ini coba kita tambah. Oke, di sini sudah muncul ya. Ini misalkan saya hapus yang bagian ini, otomatis di sini juga kehapus. Oke, ini udah jalan. Kemudian untuk laporannya, untuk membuat laporan, ini tinggal kita buat sebuah report, project, kemudian add window form, kemudian kita buat reporting. Reportnya yang ini aja. Kita pilih aja report penjualan misalkan, kemudian kita pilih add. Nah, di sini masih kosong. Untuk reportnya kita coba insert dari tabel. Ini belum ada ya, datasetnya belum dipilih. Dataset keuangan, kita pilih dari transaksi. Jadi caranya bisa ini ya, kita klik dulu sini, kemudian new, kemudian pilih dataset. Nah, ini untuk headernya, datanya kita masukin aja di sini. Sorry, tadi dari belum dipilih datasetnya. Dataset 1 keuangan barang new. Sorry. Control lihat dulu. Nah, sini ya tadinya. Insert tabel. Tabelnya dari transaksi. Oke, tinggal kita masukin create source data.
next. Dua. Oke, di sini dari sini. Oke, untuk videonya saya coba cukup sampai di sini dulu ya. Nanti coba saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.